Saudara, selamat berjumpa di kanal penyampaian materi terbuka yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya, Untung Yuwono, dosen program studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini akan menjelaskan aspek yang menarik dari kekayaan budaya Indonesia, khususnya mengenai keberagaman bahasa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Indonesia terkenal akan kekayaan warisan budayanya yang terbentang di seluruh kepulauan yang luas. Kekayaan budaya ini secara jelas tercermin dalam keberagaman etnis, budaya, dan bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satu wujud paling jelas dari keberagaman di Indonesia terlihat dalam kekayaan bahasa di Indonesia. Selain dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya dan bahasa yang sangat penting. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 900 pulau yang berpenghuni dan berasal dari lebih dari 1.000 kelompok etnis, Indonesia merupakan pertemuan berbagai macam budaya, masing-masing dengan tradisi dan bahasanya sendiri. Menurut data terbaru dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Jumlah ini mewakili 8,6% dari total bahasa di seluruh dunia, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbanyak di planet ini. Dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia, meskipun bahasa Indonesia menempati posisi sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa negara, bahasa daerah tetap menjadi elemen yang penting dalam jalinan budaya Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Bahasa-bahasa ini memainkan berbagai fungsi, di antaranya yang pertama, mendukung bahasa nasional. Bahasa daerah memperkaya bahasa Indonesia. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Jawa, Sunda, Betawi, dan bahasa daerah lainnya, yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dinamis dan terus berkembang. Yang kedua, media pengajaran di pendidikan dasar. Di banyak daerah, bahasa daerah masih digunakan sebagai bahasa pengantar utama, terutama di tingkat pendidikan dasar. Ini terutama berlaku di daerah pedesaan, di mana bahasa daerah lebih banyak digunakan daripada bahasa Indonesia. Yang ketiga, identitas budaya dan pemerintahan lokal. Bahasa daerah memainkan peranan yang penting dalam komunikasi dan pemerintahan lokal. Di beberapa daerah, pejabat pemerintah lokal misalnya menggunakan bahasa daerah dalam rapat dan komunikasi publik untuk lebih dekat dengan masyarakat setempat. Dan yang keempat, tentu pengayaan budaya. Bahasa daerah berkontribusi pada tradisi sastra dan lisan Indonesia yang kaya raya. Bahasa daerah digunakan dalam pemaparan sejarah, cerita rakyat, dan adat istiadat yang sudah berlangsung selama berabad-abad dan penting untuk memahami keragaman budaya di Indonesia. Dari kekayaan bahasa daerah yang saya jelaskan tadi, ada hal yang patut dikhawatirkan. Banyak bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Berdasarkan studi terbaru, terdapat 24 bahasa daerah yang sudah punah hingga akhir tahun 2023, termasuk bahasa-bahasa yang ada di wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Barat. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren yang mengkhawatirkan ini antara lain globalisasi, modernisasi, perubahan demografi, dan asimilasi budaya. Untuk mengatasi masalah kepunahan bahasa, berbagai inisiatif sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan organisasi budaya.
Upaya-upaya ini misalnya dokumentasi budaya. Para ahli bahasa bekerja untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa yang terancam punah melalui rekaman audio, teks tertulis, dan arsip atau video. Yang kemudian program pendidikan. Sekolah-sekolah dan pemerintah daerah mempromosikan penggunaan bahasa daerah dalam pendidikan formal, terutama di tingkat sekolah dasar untuk memastikan generasi muda tetap fasih berbahasa ibu mereka. Yang berikutnya keterlibatan masyarakat tentu saja yang kita harapkan. Masyarakat lokal didorong untuk terlibat dalam program revitalisasi bahasa dengan mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak mereka dan menggunakan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari. Lanskap linguistik Indonesia sangat kaya dan kompleks, dengan bahasa daerah yang berperan sebagai harta budaya yang vital yang melestarikan kekayaan identitas lokal. Namun, tanpa upaya terpadu untuk melindungi bahasa-bahasa ini, banyak dari bahasa daerah yang berisiko punah. Oleh karena itu, pelestarian bahasa daerah sangat penting untuk memastikan warisan budaya dapat terus hidup dan berlangsung untuk generasi mendatang.